Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, jangan lupa hari ini adalah Persib Day, yang mana jam 7 malam nanti atau 19.00 waktu Indonesia Barat ada laga krusial, yang mana jika Persib Bandung menang menghadapi PSM Makassar, maka kita akan mengkudeta pemimpin klasmen sementara, yaitu Borneo FC. Nah, kita mohon doanya dan dukungannya buat Bon Jopi yang tidak nyetadion. Nah, yang buat nyetadion juga ada beberapa informasi penting yang mana akan saya coba sampaikan, karena ini menentukan untuk laga kandang Persib selanjutnya di 11 Januari menghadapi Persija Jakarta. Jadi jangan sampai dilakukan. Jika ada kesalahan kecil, maka kita akan rugi besar gitu ya, karena ada beberapa hal-hal yang memang sedang kritis teman-teman, bisa jadi tanpa penonton. Nah, nanti akan kita coba bahas gitu ya. Sebelumnya ini kita mulai dari Persib Store dulu, yang mana informasi terakhir untuk jersey ACL 2 ini akan di restock itu mulai bulan Januari. Jadi saat ini sudah habis, tidak ada produksi lagi. Bulan Januari baru ada produksi untuk jersey ACL 2 ini. Jadi memang ya mangga disiapkan saja tabungan awal tahunnya. Jika sudah ada, saya langsung sematkan di akhir video ya, atau di bawah video saja, biar teman-teman gampang nyari etalasenya. Kalau untuk jersey yang di liga ini yang away itu sudah bisa PO, dan alhamdulillah sudah beberapa dikirim gitu ya. Jadi PO itu paling lama 30 hari, tapi sebelum 30 hari biasanya sudah banyak dikirim teman-teman. Insya Allah alhamdulillah gitu ya, kita juga bisa membantu teman-teman dengan cara yang lebih mudah, nggak perlu nyari-nyari di tempat lain. Jadi tinggal klik di bawah video ini sudah langsung nemu. Kalau mau pakai nama dan juga nomor punggung itu bisa, tinggal beli saja name set, itu di sebelahnya kita sematkan juga di bawah video. Itu murah, cuma Rp45.000 saja, itu bisa nambah nama di belakangnya. Tapi khusus yang supporter edition gitu ya, tidak bisa yang replika dan tidak bisa yang player issue. Jadi hanya untuk yang player supporter edition saja. Itu informasi yang pertama. Yang kedua teman-teman, ini mengenai penukaran tiket. Jadi penukaran tiket ada dua tempat seperti biasa. Yang pertama ada di Denja Saang untuk tiket Tribun Timur, Selatan dan juga Utara gitu ya. Dibuka mulai jam 8 pagi sampai jam 18.00 atau jam 6 sore teman-teman. Jam 8 pagi sampai jam 6 sore itu tiket Tribun Selatan, Utara dan Timur silahkan tukarkan di Denja Saang di Ibrahim Aji gitu ya. Lalu yang kedua, untuk tiket segala jenis tiket VIP silahkan tukarkan di Sumarekon Mall Bandung mulai pukul jam 10 pagi sampai dengan jam 6 sore. Jadi VIP bawah, VIP Barat Utara, VIP Barat Selatan dan juga VIP VBU Lounge gitu ya. Ini ditukarkannya di Sumarekon Mall mulai jam 10 pagi. Kenapa jam 10? Karena mengikuti jam operasional buka dari Mall Sumarekon itu. Jadi ya jangan kurang dari dari jam 10 gitu ya. Dan ini juga harus diantisipasi teman-teman, karena sekarang sedang liburan panjang untuk Kota Bandung, memang sudah padat dari beberapa hari yang lalu. Dan jangan dekat-dekat atau mepet datang ke stadionnya, karena ini sedang macet parah gitu ya di sekitaran Gede Bage. Apalagi jalur masuknya nanti mungkin akan dibatasi, sehingga ya kalau bisa mah dari mulai jam 4 sudah OTW ke stadion gitu ya. Jadi biar tidak kejebak macet lagi kayak ketika menghadapi Bangkok United ini. Lumayan riuhnya gitu ya teman-teman, karena sekarang aja sudah tiket katanya hampir mendekati 29.000, bahkan ya katanya kan
sampai 28.000 dibuka, tapi sepertinya ada tambahan menjadi 30.000 tiket. Nah ini ya alhamdulillah semakin meningkat lagi. Jadi sejarah yang akan terjadi nanti malam mudah-mudahan insya Allah terjadi lagi. Nah ini ngomongin sejarah, nanti malam juga ada review sedikit teman-teman. Jadi untuk nanti malam laga Persib menghadapi PSM Makassar itu akan menjadi laga spesial untuk Bojan Hodak, yang mana Bojan akan menjalani pertandingan ke-100-nya nanti malam teman-teman. Jadi dari mulai bergabung dengan Persib Bandung ya nanti malam adalah laga ke-100 Bojan Hodak. Nah ini ya laga yang spesial tentu saja, makanya kemarin Bojan Hodak gitu ya lebih bersemangat lagi bahwa dia berjanji akan mengerahkan ya sepenuhnya gitu ya untuk meraih kemenangan malam hari nanti. Dan ini juga memang kalau secara head to head belum menyenangkan untuk Persib Bandung teman-teman. Kita ambil 8 match terakhir saja gitu ya, 8 match terakhir di luar Liga 1, pokoknya ini khusus di Liga 1 atau Super League, itu 8 laga terakhir Persib Bandung 3 kali imbang menghadapi PSM, 2 kali menang dan 3 kali kalah menghadapi PSM. Jadi rekornya tidak bagus-bagus amat, apalagi kita ingat di zamannya Luis Milla gitu ya, ini bahkan kita sampai kebobolan lebih dari 4 gol malah gitu ya. Nah ini luar biasa lah, kandang atau tandang PSM selalu setidaknya menyulitkan Persib Bandung. Jadi ya nanti malam kita mohon doanya lagi bahwa jika menang sejarah baru lagi nih buat Persib Bandung, kita berhasil mengkudeta klasmen sementara Borneo FC di musim ini gitu ya, walaupun masih ada beberapa laga sisa, tapi minimal kita bisa memuncaki lagi sebelum tahun yang baru gitu ya. Nah lalu yang kedua juga insya Allah teman-teman akan terjadi satu sejarah baru lagi, penonton atau supporter Persib Bandung semakin naik angkanya. Terakhir kan di angka 28.000 pada saat menghadapi Bangkok United. Mudah-mudahan ini terlampaui lagi gitu ya, minimal 29.000 atau bisa ya kurang dari 30.000 gitu ya. Tapi minimal ini insya Allah jika memang datang semuanya gitu ya, bisa tercipta sejarah lagi di GBLA teman-teman itu. Lalu juga info mengenai tayangan nih, ini juga yang ditunggu-tunggu, tayangannya live di Indosiar jam 7 malam kick off, lalu juga streaming gitu ya, live streaming di video.com, atau yang mau berlangganan video.com yang belum berlangganan ini harganya dari Rp45.000 didiskon katanya, khusus untuk yang memang sampai dengan akhir tahun ini hanya Rp25.000 saja. Jadi dari Rp45.000 menjadi Rp27.000 punten teman-teman. Ya lumayan lah ya, penurunannya hampir dengan 19 ribuan. Nah ini itu kalau memang yang secara teman-teman mau membeli secara legal gitu ya. Nah ada juga link streaming alternatif gratis gitu ya, tinggal dipilih saja mau nonton dari mana. Ada RBTV Plus gitu ya, atau ada Camel Live, ada juga Jala Live gitu ya, ada juga di Yandex. Tinggal pilih, banyak pilihannya, tinggal diketik saja di Google dulu, ketik yandex.com, keluar Yandex, baru diketik lagi streaming Persib Bandung atau live Persib Bandung gitu, nanti keluar pilihannya. Nah itu berbagai channel bisa ada di situ, ada juga beberapa pilihan yang lain tentu saja, atau di media sosial, ada juga di Facebook gitu ya, ada juga di TikTok yang suka nyarin live tapi memang gambarnya agak putus-putus. Lalu juga satu lagi di snack video itu biasanya full gitu ya disiarinnya. Ya ini mah mangga saja buat teman-teman yang mungkin tidak bisa nonton di TV, kan ada streaming bisa dimanapun, pastikan saja internetnya gitu ya teman-teman. Nah itu sedikit informasi mengenai di luar lapangan, dan kesiapan Persib Bandung saat ini sudah 100%. Pemain juga sudah siap, tidak ada pemain yang cedera. Hanya saja ya Ramon Tankyu mungkin masih merasakan nyeri dan kemungkinan tidak akan dimainkan. Frans Putros itu kemarin juga ada yang nanya kalau nggak salah masih kok nggak bisa main, kan ada 2 gitu ya. Jadi
akumulasi kartu kuning dan kena kartu merah pada saat menghadapi siapa, Arema kalau nggak salah gitu ya. Kalau Putros ini memang kan ini laga tunda teman-teman, jadi laga tunda ini bukan akumulasi yang kemarin. Akumulasi yang kemarin mah sudah selesai. Laga tunda ini menghadapi PSM di laga ke-8 gitu, jadi memang yang ngaruhnya ke laga yang belum dimainkan gitu ya teman-teman. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Lagi pula Putros juga mungkin sedang bingah-bingahnya gitu ya, bungah karena istrinya sedang hamil gitu ya, sedang photoshoot juga. Jadi ya kemungkinan menghadapi Persik Kediri itu sudah bisa main gitu ya. Dan untuk prediksi skor mungkin menghadapi PSM karena cukup ketat, 2-1 saja kemenangan untuk Persib Bandung, insya Allah, amin. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang memang kemarin belum sempat dibacakan. Hari ini kita bacakan teman-teman. Bismillah. Yang pertama, Elkan Bagot, gimana Kang? Elkan Bagot, saya belum punya informasi apapun mengenai Elkan Bagot gitu ya. Yang saya tahu cuma dia akan dipinjamkan oleh klubnya karena dia tidak masuk skema dan dia juga belum bisa ada di level klubnya saat ini. Jadi sepertinya akan dipinjamkan kemana? I don't know gitu ya. Terang teman-teman, itu mah Elkan Bagot mungkin punya pilihan sendiri gitu ya. Dan saya pikir juga masih layak lah, sekelas Elkan itu masih muda, masih potensial, jadi bermain di Eropa dulu saja. Kalau ini saya setuju ya, jangan ke Indonesia dulu gitu ya. Lalu yang kedua, Kang, kalau Persib main tandang terus stadionnya full house, apakah tim tamunya dapat jatah cuan tidak? Kalau Persib main tandang terus stadionnya full house, apakah tim tamunya dapat jatah cuan atau tidak? Enggak, atau itu mah seluruh keuntungan itu milik tuan rumah, karena kan tuan rumah panpelnya gitu ya, panitia penyelenggaranya. Nah, ini panpel juga kadang bingung teman-teman, bahkan Persib juga musim kemarin mah harus berjibaku ketika penontonnya belum seramai sekarang gitu ya, apalagi waktu masih di Jalak Harupat mainnya, itu bahkan harus ngutang heula, kasbon heula istilahnya mah. Jadi dengan panpel di Jalak Harupat itu, dengan pengelolanya, soklah habis pertandingan baru bisa dibayar, kumaha boleh atau enggak boleh. Nah, ini mungkin ya panpel tim lain juga ada hal yang sama gitu ya teman-teman. Jadi tidak dibayar di muka, tapi setelah pertandingan baru ada pembayaran karena ada pemasukan dari uang tiket gitu ya. Jadi kalau memang stadionnya full ya semua senang gitu ya, pengelola senang gitu ya, klub senang, dapat tambahan motivasi juga gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada satu pesan teman-teman mengenai masalah supporter gitu ya. Bojan Hodak, Persib Bandung, dan juga ada beberapa pihak yang lainnya menyuarakan jangan melakukan hal yang aneh-aneh teman-teman. Yang mana yang pertama katanya ini jangan membawa alat-alat tajam gitu ya, atau benda atau senjata tajam gitu ya, karena ini akan sangat mengganggu jalannya pertandingan atau kenyamanan penonton juga. Lalu yang kedua, flare, ini yang pasti diwanti-wanti, jangan ada flare. Jadi sekecil apapun ada flare, petasan, smoke bomb, atau benda beledakan yang lain, nah ini jangan, karena berpengaruh sekali kepada laga kandang Persib Bandung selanjutnya menghadapi Persija Jakarta di 11 Januari, karena panpel mungkin melihat akan menerapkan sanksi yang lebih berat daripada yang sebelumnya, sehingga sanksi tanpa penonton itu sangat mungkin terjadi. Jadi sampai dengan manajemen Persib Bandung sudah memberikan info, Bojan Hodak sudah kampanye juga jangan ada flare, kehadiran banyak penonton boleh asal jangan flare yang datang gitu ya. Nah, ini juga kita punya satu video yang mana manajemen Persib Bandung sudah menghimbau teman-teman bobotoh agar tidak membawa flare. Baik, sebelum kita lanjutkan pertanyaannya, kita tampilkan dulu video kampanye dari Persib Bandung gitu ya, mangga.
Baik teman-teman, itu sekilas gitu ya untuk larangan membawa flare atau senjata-senjata tajam dan benda yang dilarang lainnya ke dalam stadion karena sangat berpengaruh kepada laga kandang Persib selanjutnya. Hati-hati. Lalu selanjutnya, Kang Martin Pas jadi ke Persib, Adam Prisbeck dilepas apa dipinjamkan? Terus Martin Pas statusnya permanen atau pinjaman? Belum tahu teman-teman. Ini selama masih rumor, selama masih belum 100% karena belum tanda tangan, jadi kita nggak tahu benar atau enggak pas ke Persib Bandung. Kemarin kita baru ada di statistiknya ya 70% gitu ya. Jadi 70% ini ya masih banyak kemungkinannya gitu ya, kemungkinan batal, kemungkinan jadi ya, atau memang ini ada sedikit strategi dari manajemen biar lebih penasaran lagi karena teman-teman kuncinya ini aja, Wahaji Umuh itu mengatakan ya akan ada kejutan dan tidak membatah akan kedua pemain ini. Biasanya mah suka rada bukan si ini, bukan si itu, tapi ini Wahaji Umuh tidak membantah ketika ditanya Joy Pelupesi dan Martin Pas katanya. Jadi ya masih 50-50 lah gitu ya. Masih ada di angka 70% untuk kami menyatakan statistik Martin Pas. Kemungkinan masih ada harapan ke Persib Bandung atau kemungkinan ya memang tidak ke Persib Bandung. Jadi ditunggu saja gitu ya. Masih 70% mah apapun bisa terjadi. Kita lihat aja apakah hasil dari liburan di Thailand sekarang apakah memang akan ke Indonesia atau tidak gitu ya. Kita tunggu atau kuncinya di situ lah. Ya nantilah teman-teman ya. Lalu kalau Barba gimana Kang Roni? Barba kemarin makanya mungkin koordinasi dengan dengan keluarganya gitu ya, ngobrol juga ya maunya gimana karena kan dia bilang kangen banget dengan keluarganya. Hasilnya hari raya kemarin ya Barba ngeboyong keluarganya datang ke Bandung dan ya dia bilang walaupun nggak lama keluarganya di sini tapi yang penting dia bisa ngumpul lah gitu ya dengan keluarganya untuk melepas rindu katanya. Jadi kemungkinan ya Barba juga masih stay di Persib Bandung teman-teman di putaran kedua nanti gitu ya, karena ya media Italia juga kadang ada yang aneh-aneh, kadang ada yang kumaha gitu ya. Jadi ya betul, salah satu media atau beberapa media di Italia mengaitkan bahwa Pescara, tim yang dikaitkan akan meminjam Barba ini sedang kesulitan finansial, apalagi kesulitan membayar gaji gitu ya. Karena sekarang aja Pescara katanya dikabarkan mau melepas hampir 5 pemainnya. Nah ini berarti ada sesuatu, apalagi ada di dasar klasmen gitu ya. Ini sangat buruk lah untuk CV seorang pemain yang ingin masuk ke tim yang ada di dasar klasmen gitu ya. Itu teman-teman, jadi untuk Barba insya Allah aman di putaran kedua. Lalu pertanyaan selanjutnya, kapan mulai bangun TC dan Kampung Persib, sama kapan Persib IPO? Wah ini banyak kapan mulai bangun TC belum tahu, kemungkinan masih 3 tahun, minimal 3-5 tahun ke depan. Kalau untuk Kampung Persib mudah-mudahan bisa tahun depan untuk peletakan batu pertama ya. Lalu kalau Persib IPO, nah ini yang masih misteri, harusnya sudah dimulai hawar-hawarnya tapi sampai sekarang, sampai mendekati awal tahun belum ada info apa-apa lagi. Jadi saya nggak tahu kapan kalau IPO ya. Lalu selanjutnya, kira-kira pelatih asing kiper kemana Kang? Jarang, kemana Bang? Nggak kelihatan. Pelatih asing kiper pulang katanya ke Kroasia dulu, ada check up dan beberapa urusan pribadinya kata Bojan Hodak kemarin. Jadi ya tidak ada masalah, masih ada Imade gitu ya. Dan memang kiper-kiper juga sudah tahu lah apa yang harus dilakukan gitu ya. Walaupun tidak ada pelatih kiper utama tapi masih ada Imade Wirawan. Lalu selanjutnya, Kang Punten naros perkawis tiket Pami Meser 1 di Persib F, 1 di Brimo Tiasa Mual. Nah ini yang saya belum pernah nyoba, pengen nyoba tapi masih hawartos gitu ya. Saya belum nyoba Punten, tapi kemarin ada juga yang komen dia berhasil beli tiket katanya di Persib F1, di 1 Brimo atau di BTN di Bale gitu ya, satu lagi saya lupa. Jadi dia berhasil beli 2 tiket tapi dia khawatir ketika ditukar nanti, ditukar penukaran itu apakah
ID-nya sah atau tidak gitu ya, karena satu ID ada 2 beli tiket, dia juga punya bukti 2 tiket. Nah ini ya mungkin bisa dicoba saja nanti ya ketika penukaran, baru kasih testimoni di sini di kolom komentar. Mudah-mudahan ya kalau tidak ada masalah, berarti teman-teman bisa memanfaatkan itu gitu. Ada celah tapi bukan untuk dijual-jualin ya. Ini mah biar bisa ajak keluarga atau ajak siapanya gitu ya, pasangan mangga. Jadi bisa beli di Persib Apps atau di plus di Brimo dan juga di Bale gitu ya. Jadi ya nanti tolong kasih testimoninya di sini kalau berhasil dalam penukaran tiketnya gitu ya. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini teman-teman. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Jangan lupa hari ini Persib Day, doakan yang terbaik. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.